Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi kembali tentang seputar bantuan pemerintah, yaitu bantuan untuk ibu hamil, bantuan untuk anak usia dini, dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Oke para pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Oke para pemirsa, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi seputar bantuan pemerintah yang cair di tahun 2021 ini. Jadi, di tahun ini pemerintah kembali meluncurkan bantuan sosial alias bansos. Terdapat 3 jenis bansos yang kembali diluncurkan oleh pemerintah. 3 bansos tersebut adalah bansos program keluarga harapan (PKH), program kartu sembako, dan bansos tunai. Rinciannya, pemerintah menggelontorkan dana anggaran sebesar 7,17 triliun disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Berikut penjelasan dari 3 bansos yang akan disalurkan. Pertama, yaitu PKH. Bansos ini akan disalurkan dalam 4 tahap, mulai dari bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Bantuan disalurkan melalui Bank BUMN, yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BTN. Kedua, kartu sembako. Program ini disebut juga bantuan pangan non-tunai atau BNPT. Nilai bantuannya sebesar Rp200.000 per bulan. Bantuan ini juga disalurkan lewat bank-bank BUMN atau bank pemerintah, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BTN. Dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Yang ketiga, yang terakhir ialah bansos tunai. Nilai bantuan yang akan diterima setiap KPM yaitu sebesar Rp300.000 per bulannya. Bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Oke para pemirsa, jadi itulah bantuan-bantuan yang nanti akan cair di tahun 2021 ini. Jadi nanti harap ditunggu aja para pemirsa. Oke para pemirsa, sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang bantuan untuk lanjut usia. Nah, di sini ada bantuan-bantuan nantinya tidak akan menyasar ke kaum lanjut usia saja. Tetapi ada bantuan juga untuk ibu hamil, yaitu nanti akan menerima bantuan sebesar Rp3 juta. Rp3 juta per tahunnya nantinya akan dibagi dalam 4 kali penyaluran bantuan. Jadi kalau dihitung-hitung 3 juta dibagi 4 yaitu sekitar Rp750.000. Jadi nanti tiap bulannya ibu hamil ini akan mendapatkan Rp750.000. Kriteria penerima bantuan untuk ibu hamil adalah sebagai berikut. 1. Ibu hamil wajib memiliki kartu perlindungan sosial KPS. Kedua, apabila belum memiliki kartu perlindungan sosial KPS, bisa ajukan permohonan ke RT atau RW, lalu disampaikan ke kelurahan. Ketiga, apabila bunda layak mendapatkan dana bantuan, maka kepala desa akan melaporkan ke tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila prosedur tersebut terpenuhi, maka Anda bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Setelah nanti mendapatkan bantuan, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk ibu hamil. Di antaranya, 1. Untuk segera melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil. Kedua, pemberian asupan gizi untuk ibu hamil. Jadi maksudnya kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendapatkan bantuan tuh. Maksudnya nanti kalau misalnya sudah mendapatkan bantuan, sudah mendapat uang, si ibu hamil ini tidak menggunakan uangnya secara sembarangan. Jadi digunakan untuk pemeriksaan kandungannya, sama membeli makanan-makanan sehat untuk asupan gizinya. Jadi seperti itu maksudnya. Maksud dari kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi bantuannya tuh tidak sia-sia lah gitu maksudnya. Tidak dipakai yang tidak-tidak bantuannya. Jadi seperti itu maksudnya. Lalu ada bantuan untuk balita atau anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Yaitu nanti akan menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sama seperti ibu hamil, 3 juta rupiah per tahunnya, nanti juga sama akan disalurkan selama 4 kali. Yaitu tiap bulannya nanti akan mendapatkan 750.000 rupiah per bulannya. Setelah nanti mendapatkan bantuan, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk bantuan anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, untuk segera dilakukan imunisasi bagi anak usia dini. Yang kedua, melakukan timbang badan terhadap balita yang mendapatkan bantuan anak usia dini. Ada juga bantuan untuk penyandang disabilitas, yaitu nantinya akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta rupiah per tahunnya. Dan sama juga akan disalurkan selama 4 kali, yaitu nantinya per bulannya akan mendapatkan 600.000 rupiah per bulannya. Kriteria penerima bantuan untuk penyandang disabilitas diantaranya, yang pertama, penyandang disabilitas sudah tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri dan harus dibantu oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan. Yang keempat, berusia antara 2 sampai dengan 59 tahun pada saat pendataan awal. Yang kelima, tidak dapat berpartisipasi secara layak baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, diutamakan penyandang disabilitas dari keluarga yang tidak mampu. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan dalam 4 tahap, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Dan akan disalurkan melalui bank pemerintah yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BTN. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban hidup, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan inklusi keuangan. Oke para pemirsa, di sini saya akan memberikan contohnya bagaimana sih cara mengecek apakah kalian akan mendapatkan bantuan atau tidaknya. Jadi di sini saya akan mengecek melalui DTKS Kemensos ya para pemirsa, seperti biasanya untuk mengetahui apakah kalian mendapatkan bantuan atau tidaknya dari pemerintah. Pertama-tama kita buka dulu alamat websitenya yaitu DTKS. Nah ini dtks.kemensos.go.id. Ini alamat websitenya para pemirsa. Barangkali masih ada yang belum tahu untuk cara pengecekannya.
Ini di dtks.kemensos.go.id. Nah, kalau misalnya sudah dicatat atau sudah ditulis, sekarang kita enter. Nah, di sini tampilan halaman website DTKS-nya. Dan di sini saya akan langsung saja pilih yang menu cek bansos yang paling atas. Cek bansos. Lalu kalian tinggal pilih mau masukkan nomor NIK KTP ataupun NIK dari DTKS Kemensosnya. Tinggal nih, di sini ada pilihan, ada NIK KTP, ada ID DTKS. Kalau nomor yang PBI JKS JKKIS itu untuk mengecek apakah kartu peserta JKS atau kartu peserta KIS-nya aktif atau tidaknya, ya pemirsa. Nah, di sini kalau untuk mengecek bantuan dapat atau tidaknya, pengecekannya melalui NIK KTP dan ID DTKS. Jadi saya akan coba pakai ID DTKS. Sekarang saya akan memasukkan salah satu contoh aja sebagai ini. Saya akan masukkan nomor ID DTKS nya dahulu. Sekarang saya akan memasukkan nama pesertanya. Dan saya akan masukkan kode captcha-nya. Kalau sudah dimasukkan semua datanya, sekarang kita coba cari, klik cari. Nah, di sini sudah muncul keterangan hasil pencariannya, yaitu dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Mantelabu, Kelurahan atau Desa Rogemuk, ID keluarga sekian-sekian, ID DTKS sekian-sekian, ID RT DTKS sekian-sekian, namanya Intan Zahara. Keterangan ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Oktober 2020. Nah, di sini di sini kepesertaannya ternyata si user yang saya cek ini mendapatkan bantuan sosial tunai maksudnya BST ya, mendapatkan. Dan di sini proses BST-nya keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos RW sesuai data Kemensos sampai dengan Oktober 2020. Nah, tuh kan, sesuai data bayar. Oh ya. Jadi seperti itu pemirsa untuk cara pengecekannya. Oke pemirsa, nah saya coba balikan dulu. Nah, oke pemirsa, jadi seperti itu ya caranya pemirsa untuk pengecekannya. Dan semoga info yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Adams Channel. Kalau misalnya nanti ada seputar info bantuan pemerintah lagi, saya akan mengupdate-nya, akan membuat videonya. Jadi ikuti terus channel YouTube saya ini, Adams Channel. Nanti saya akan segera mengupdate infonya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tulis di komentar di videonya. Oke para pemirsa, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.